Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal dengan NIM C30122204. Saya akan menjelaskan presentasi selama masa perkuliahan dengan judul materi tersebut: 1. Alam pikir manusia dan perkembangannya. 2. Perkembangan dan pengembangan IPA. 3. Bumi dan alam semesta. 4. Bumi dan alam semesta. 5. Keanekaragaman hayati. 6. Makhluk hidup dalam ekosistem alam. Baik, akan saya jelaskan materi 1. Alam pikir manusia dan perkembangannya. Manusia merupakan makhluk yang sangat bergantungan pada tumbuhan sebagai sumber makanan. Seringkali manusia diberi akal pikir dan kemauan, tetapi kedua tidak sejalan. Kadang kemauan mengendalikan akal pikir dan sebaliknya sifat rasa ingin mengetahui manusia berkembang seiring perkembangan umur dan waktu di mana manusia tersebut hidup. Pada zaman prasejarah, manusia hidup dari berburu dan berladang yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian menetap. Banyak yang merubah pola pikir dibantu dengan alat yang lebih baik, berubah yang radikal, Orsme dan Helisme. 2. Judul materi 2. Perkembangan sifat dan pikir manusia. 2. Macam perkembangan alam pikir manusia, yakni perkembangan alam pikir manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayat dan perkembangan alam pikir manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Perkembangan dan perkembangan IPA sendiri berasal dari kata science yang berarti alam. IPA adalah pengetahuan tentang hasil kegiatan manusia yang diperoleh melalui langkah-langkah ilmiah berupa metode ilmiah dan hasil percobaan pengamatan yang bersifat umum sehingga bertahan untuk menjadi sempurna. Adapun penemuan mengetahui mereka melalui predikal nominal yang diperoleh dengan 4 cara, yaitu prasangka, 2. Intuisi, 3. Trial dan error, 4. Kebetulan. Landasan atau sastra ilmu dapat dibagi atas 3, yaitu hipotesis merupakan sastra ilmu yang paling rendah, merupakan dugaan atau prediksi yang diambil berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab penelitian yang sedang dilakukan. 2. Teori merupakan sastra ilmu yang lebih tinggi, dan hipotesis berupa landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya, namun teori masih mungkin untuk diprediksi dengan baru yang lebih tepat. 3. Hukum dan dalil merupakan sastra ilmu yang paling tinggi, berupa teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. Saya akan melanjutkan materi presentasi bumi dan alam semesta. Para ahli astronomi mengubah istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Alam semesta mencakup tentang mikroskop. Kita tidak dapat mengetahui dengan pasti yang terjadi di alam semesta, melainkan hanyalah mengira dan menyusun praduga yang masuk sehingga secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Konon bentuk alam semesta menyerupai balon karet yang ditiup. Proses pembentukan alam semesta ada beberapa teori, yaitu Big Bang, teori ekspansi dan transi, dan teori Stay. Galaksi dan kedudukannya dalam alam semesta berada di pusat alam semesta yang dapat diamati. Dibuat pada posisi bumi relatif terhadap sesuatu yang ada. Berbagai skala di alam semesta terdapat kelompok-kelompok bintang-bintang yang kemungkinan dengan jumlah yang tak terhingga. Setiap kelompok
bintang tersebut dinamakan galaksi matahari. Saya akan selanjutkan materi. Bumi dan alam semesta. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan setiap benda yang berputar mengelilinginya, termasuk 8 planet yang dikenal dengan orbit berbentuk elips dan 5 satelit yang besar, benda langit, meteor, batu angkasa, komet, dan lainnya. Semua objek ini berputar mengelilingi matahari karena daya tarik matahari menurut gratifikasi. Kedekatan benda langit dengan matahari menyebab adanya gumpalan pada lapisan terluar matahari. Dengan bantuan bintang yang berada di dekat matahari akan memberikan efek gravitasi sehingga terbentuk dua lengan spiral yang menjunjur ke atas arah manusia berusaha memahami alam semesta ini. Dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang, pada zaman kerajaan Yunani, pada percayaan bahwa berkat pengamatan dan pemikirannya lebih tajam. Pada itu baru sejak zaman abad pertengahan yang dipelajari oleh Zeus menjadi Holsi, yaitu matahari menjadi peradaban bumi dan planet-planet matahari sampai planet komet. Akan melanjutkan materi selanjutnya. Kegeragaman makhluk hidup dan persebarannya. Biosfer merupakan lapisan kehidupan yang ada di bumi, di mana makhluk hidup tinggal dan melangsungkan kegiatan hidupnya. Makhluk merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi, mengalami perkembangan bentuk hidup. Meski semua jenis makhluk hidup ini berbeda, namun semua jenis makhluk ini mampu berorientasi, tumbuh, dan berkembang. Pemilihan dari responsif langsangan biosfer terdiri dari 3 lapis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.